Pak D Pras. Pak D Pras. Pak D Pras. Terus dulur, pada hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan ya dari subscriber saya. Yang pertanyaan ini nyeleneh ya, tapi ya memang namanya pertanyaan sudah menjadi kewajiban saya untuk saya jawab. Ya walaupun sekali lagi ini nyeleneh. Ya. Beliau bertanya tentang menurut saya, ya menurut Pak D katanya, bagaimana tentang sejarah Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Saya ingin katakan dulu bahwa kisah Nyai Roro Kidul ini masuk di kategori legenda sebenarnya, bukan sejarah. Karena kalau sejarah itu kan tertulis dan ada saksi-saksi yang melihat atau bisa ditelusuri oleh semua orang. Tapi karena ini hanya orang-orang khusus yang bisa melihat, jadi ya masuk ke kategori legenda ya. Begini, memang banyak ya cerita simpang siur tentang legenda Nyai Roro Kidul ini. Ada yang mengatakan Nyai Roro Kidul ini anaknya Prabu Siliwangi yang disantet lah bahasa kasarnya sama salah satu istri dari Prabu Siliwangi ya, sehingga dia memiliki wajah yang buruk atau memiliki penyakit kista ya, sehingga dia diasingkan. Nah itu ada. Kemudian dia bisa bermimpi atau bisa ada yang membisikkan bahwa dia harus ke Laut Selatan, mandi di sana agar semuanya bersih. Ternyata benar, ketika dia mandi di sana di Laut Selatan, badannya bersih dari semua penyakit. Akhirnya dia tidak mau lagi kembali ke kerajaan. Kemudian dia ikutlah di dalam kerajaan pantai Laut Selatan. Ada lagi kisah yang macam-macam tentang sejarahnya Roro Kidul ini. Tapi yang jelas sebenarnya di antara yang macam-macam itu ya, itu ada satu kesatuan sebenarnya gitu loh. Tapi yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan ya, yang saya maksud itu potongan. Jadi terlihat seperti satu cerita yang terputus-putus gitu. Sebenarnya kalau itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Dan saya mendapat sumber berita ini ya, atau kabar legenda ini dari seorang yang seseorang yang dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menjaga pantai Laut Selatan. Ya saya nggak usah sebut namanya ya. Dari tutur cerita beliau inilah saya mendapatkan sebuah gambaran bahwa cerita-cerita yang banyak beredar di masyarakat itu sebenarnya nyambung gitu loh. Ada yang mengatakan, saya langsung ya ketemu sama orang yang ada di Sukabumi ya, tepatnya di Pantai Karanghawu. Beliau mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul itu ada dua, satu Nyai Roro Kidul, satu Nyai Roro Jenek. Itu ya macam-macam kisah-kisah. Ya sebenarnya itu bukan salah, tapi pemahaman mereka itu terpenggal-penggal gitu loh. Kalau kisah, saya tidak mengatakan yang sebenarnya ya, tetapi kisah yang saya yakini untuk saat ini ya, saat saya ngomong ini, saya yakini yang benar itu adalah ya kisah yang diceritakan dari orang yang memang pernah silaturahmi ke sana gitu loh, ke pantai Laut Selatan, ke istana pantai Laut Selatan gitu. Ya kalau asal usul ya dari Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul ini ya, begini, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul itu sebenarnya bukan ratu ya. Beliau itu adalah seorang pembantu dalam arti abdi kinasih ya. Abdi itu pembantu, kinasih itu pembantu yang disayangi oleh sang ratu. Sang ratu itu ada, bukan Nyai Roro Kidul, bukan.
Aduh. Mohon maaf loh, tenggorokan gatel. Jadi yang para dukun-dukun, para paranormal yang bertemu dengan Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul itu benar ya. Ya walaupun tidak semuanya benar ya. Mohon maaf. Gatel kabeh. Ada yang cuma halu, ada yang cuma bisa melihat lewat bisa dikatakan hayalan beliau, dan ada yang bisa bertemu langsung. Bisa bertemu langsung dalam arti seseorang yang bisa ngrogo sukmo. Ngrogo sukmo itu adalah orang yang bisa melepaskan rohnya dari raga, kemudian berkunjung ke sana. Itu loh yang bisa menemui. Bahkan di sana itu menurut pengakuan dari orang yang saya kenal itu, kita tidak bisa melihat wajah Kanjeng Ratu. Jadi kita bisa melihat itu hanya dari setengah badan ke bawah. Kita melihat belongok ini nggak boleh. Aturan seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa melihat wajah dari Kanjeng Ratu. Itu loh. Dan Kanjeng Ratu di sana itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari ya. Jadi bukan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu adalah yaitu abdi kinasih, pembantu-pembantu terkasihnya. Kalau di mungkin pemerintahan sekarang ya, itu menteri-menterinya lah gitu. Tangan kanannya dari Gusti Kanjeng Ratu ini gitu. Dan untuk siapa Gusti Kanjeng Ratu ini, ada sebagian kisah yang mengatakan bahwa beliau ini adalah anak dari Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis atau Ratu Balqis itu ya. Kan ada sejarahnya mereka pertemuan mereka itu ya. Itu menghasilkan seorang putri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari yang diperintahkan untuk memimpin wilayah Laut Selatan. Kenapa kok disebut Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari? Hajah itu sudah haji. Jadi Gusti Kanjeng Ratu ini, atau ya sering kita panggil itu Bunda Ratu ya. Kanjeng Ratu itu sudah melakukan haji. Hampir setiap tahun dia ke tanah suci. Dan kalau jenisnya itu ya, itu wallahu alam ya. Bukan manusia, bukan jin, bukan, ya pokoknya kita tidak tahu. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu bukan manusia. Tuhan menciptakan makhluk itu tidak semuanya tertulis, tidak semuanya kita tahu. Itu loh. Bahkan pohon saja itu kita tidak semuanya tahu namanya, itu loh. Di hutan Kalimantan, di hutan Papua itu banyak pohon itu ya masih nggak ada namanya. Apalagi makhluk yang diciptakan Allah itu memang tidak semuanya kita tahu, gitu loh. Seperti dulu kisah Jaka Tarub itu dengan Dewi Nawang-Wulan, apa itu ya, lupa saya namanya. Itu kan gambaran seorang wanita cantik yang terlalu cantik, kita gambarkan bidadari turun dari kayangan, kan begitu. Sebenarnya itu bukan bidadari. Kalau bidadari itu sudah mutlak tinggal di surga, tapi ada makhluk yang kita tidak tahu, gitu loh. Gampangnya karena dia terlalu cantik ya kita mengatakan bidadari. Baik, sedulur, kita kembali ke benang merah ya. Bahwa pimpinan dari atau ratu dari kerajaan Laut Selatan ya, istana di Laut Selatan itu adalah bukan Nyai Roro Kidul, tapi Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari itu ya. Adapun Nyai Roro Kidul itu adalah abdi kinasih atau menterinya. Di situ ada Nyai Roro Kidul, ada Mayang Sari, ada Mbok Emban, ada Nyi Blorong, banyak. Kalau yang diketahui ya oleh sahabat saya ini sekitar 28-an lah, 28 menteri istilahnya gitu ya, yang menjadi tangan kanan dari Gusti Kanjeng Ratu ini. Dan para menteri-menterinya inilah yang sering menemui para dukun-dukun gitu ya. Nyai Roro Kidul ini bahkan ada kisah yang pernah menemui Bung Karno juga ya, Nyai Roro Kidul ini, tapi bukan Ratu Laut Selatannya bukan, tapi tetap
tangan kanan dari Ratu Laut Selatan. Adapun kisah tentang anak dari Prabu Siliwangi itu pun masuk ke dalam 28 abdi kinasih itu gitu loh. Kemudian di Pekalongan ada Dewi Lanjar, itu pun masih dalam 28 abdi kinasihnya Gusti Kanjeng Ratu. Jadi Gusti Kanjeng Ratu mengutus orang yang dipercaya untuk menguasai daerah wilayah Pekalongan, diberi nama Gusti Dewi Lanjar. Ada yang dipercaya untuk mengatur pasukan tentara-tentaranya di kerajaan sana, itu namanya Nyi Blorong. Ada yang mengatur tentang keuangan, ada lagi itu. Namanya banyak, cuman saya lupa gitu ya, diceritakan satu persatu namanya itu saya lupa. Cuman yang saya ingat itu. Ya, tapi ya intinya yang jelas bahwa Gusti Kanjeng Ratu itu bukan Nyi Roro Kidul. Ya, jelas ya. Bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah tangan kanan atau abdi kinasih dari Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari. Dan tak seorang pun ya yang bisa melihat wajah dari Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari. Semua yang pernah ke sana dengan cara ngerokok sukmo itu hanya nunduk, tidak boleh melihat ke atas, melihat wajahnya tidak boleh, itu ya. Tapi kalau abdi kinasihnya Nyi Roro Kidul ini dan Nyi Blorong dan yang lain-lain ya, Gusti Mayang Sari atau Mbok Emban. Kalau Mbok Emban ini ya tidak pernah lepas dari Gusti Kanjeng Ratunya, itu Mbok Emban ini. Jadi pengawalnya lah yang selalu setia menemani Gusti Kanjeng Ratu ini gitu ya. Jadi ya sebelumnya saya mohon maaf kepada para dukun-dukun, kepada paranormal yang menemui Anda itu sebenarnya bukan Kanjeng Ratu Laut Selatan ya, tapi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Itu tangan kanan dari Gusti Kanjeng Ratu, atau ada yang menyebut Bunda Ratu gitu ya, ada yang menyebut Kanjeng Ratu gitu. Ya ini sekedar ini saya menyampaikan legenda apa yang saya tahu. Saya tahu dari orang yang pernah ke sana gitu loh. Jadi saya sendiri ya, saya mohon maaf, saya nggak paham soal begitu. Kebetulan saya ngobrol-ngobrol. Nah, dia pun mengajari saya kalau memang mau ke sana, dia mengajari caranya. Cuma sayanya nggak mau karena saya nggak berani. Saya orangnya tuh penakut. Oke, para sedulur. Saya berharap agar para dukun-dukun, para paranormal itu, saya yakin ada yang nggak tahu ini gitu loh. Mereka tahunya Nyi Roro Kidul itu ya penghuni Ratu Laut Selatan, bukan ya. Dia adalah abdi kinasih atau pembantu kesayangan gitu. Oke, para sedulur, mungkin sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Ya mohon maaf sekali lagi kepada semuanya, juga kepada Kanjeng Ratu Gusti Hajah Kencono Sari, saya juga mohon maaf kalau saya bercerita ini ya karena saya ingin mencerahkan gitu loh, karena banyak orang yang salah paham gitu loh. Ada yang katanya dari sini, kemudian orang bingung yang benar yang mana gitu loh. Semuanya benar gitu ya, semuanya itu menyambung jadi satu di Istana Pantai Laut Selatan, menjadi abdi kinasih atau pembantu dari Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari itu ya. Jadi nyambungnya di situ gitu loh. Oke, para sedulur, nggak bisa habisin nanti. Sekian dulu. Sekali lagi mohon maaf ya kepada semuanya. Apabila ada yang mempunyai kisah legenda yang berbeda ya namanya sekali lagi ini adalah legenda ya. Bisa cerita dari A, dari B, dari C. Ya monggo gitu loh. Ini nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita ributkan. Ya kita sama-sama meyakini informasi yang kita dapat masing-masing. Oke, para sedulur, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Mak di Pras.